Kira-kira kapan ya jadwal pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 dan pencairan bantuan pangan non-tunai tahap 1 tahun 2022. Nah, berdasarkan hal dan surat ini, berikut jadwal pencairan PKH tahap 1 dan BPNT di tahun 2022 ini. Kira-kira kapan ya pencairannya? Maka dari itu simak video ini sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait kira-kira kapan ya jadwal pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 dan jadwal pencairan bantuan pangan non-tunai atau program kartu sembako untuk alokasi Januari tahun 2022. Karena dua program ini pasti diperpanjang dan pasti akan dicairkan di awal tahun 2022 ini. Nah, hal ini bisa diketahui ini dengan hal ini, ada beberapa hal ini yang menjadi dasar dan juga berdasarkan surat berikut ini yang baru saja turun dari Kementerian Sosial. Nah, ini bisa menjadi dasar untuk perkiraan kira-kira kurang berapa hari lagi bantuan PKH tahap 1 dan bantuan pangan non-tunai ini disalurkan atau ditransfer ke masing-masing rekening atau KKS para keluarga penerima manfaat. Nah, sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, alhamdulillah ya Sobat YouTube, untuk PKH dan bantuan pangan non-tunai atau program kartu sembako di tahun 2021 ini sudah banyak yang disalurkan atau dicairkan. Tidak hanya itu, para keluarga penerima manfaat atau KPM PKH baru-baru ini di akhir-akhir bulan Desember juga mendapatkan bonus tambahan 1 bulan untuk 3 kategori KPM yang mempunyai komponen ibu hamil, kemudian lansia, dan disabilitas berat. Nah, masing-masing KPM tersebut ini mendapatkan bonus tambahan berupa uang yang ditransfer juga ke kartu KKS-nya, yakni Rp200.000 untuk lansia dan disabilitas berat. Kemudian kalau untuk ibu hamil ini ditransfer Rp300.000. Nah, jadi selamat bagi KPM PKH yang mendapatkan bonus tambahan tersebut di akhir tahun 2021 ini. Nah, ini memang merupakan kabar yang mengejutkan dan sekaligus membahagiakan ya. Nah, bagi yang tidak mendapatkan bonus tambahan, jangan khawatir karena tidak lama lagi bantuan PKH tahap 1 tahun 2022 ini juga sesuai jadwal ini akan segera disalurkan atau dicairkan ke masing-masing rekening atau kartu KKS para KPM PKH. Tidak hanya itu, para keluarga penerima manfaat ini juga akan segera ditransfer juga saldo bantuan untuk bantuan pangan non-tunai. Ini juga untuk KPM PKH dan juga untuk KPM BPNT. Alokasinya untuk tahun 2022 ini tetap ya, ada 18,8 juta KPM PKH dan KPM BPNT yang akan mendapatkan bantuan BPNT. Nah, untuk KPM PKH memang tidak semuanya dapat BPNT ya. Itu nanti bisa dicek melalui silakan dicek melalui operator SIG-NG ya yang ada di desa atau kelurahannya masing-masing. Dilihat statusnya apakah mendapat BPNT atau tidak untuk para KPM PKH. Atau juga bisa dicek melalui cek bansos ya. Di sana bisa dimasukkan namanya, apakah keterangannya mendapat BPNT atau hanya PKH saja. Nah, itu ya Sobat YouTube. Kemudian selain itu KPM BPNT di akhir tahun 2021 kemarin bulan Desember juga sekitar 1,24 juta KPM BPNT yang masuk dalam kategori miskin ekstrim ini juga mendapatkan bonus tambahan atau bantuan tambahan
berupa uang tunai Rp900.000. Sebenarnya Rp300.000 itu diberikan 3 bulan, jadi langsung dirapel diberikan di bulan Desember, langsung totalnya Rp900.000. Dan juga KPM PKH dan KPM BPNT di bulan Desember kemarin itu juga mendapatkan bonus BPNT ekstra 2 bulan. Nah, jadi dalam 1 tahun di 2021, total BPNT yang diterima itu adalah 14 bulan. Nah, karena 12 bulan ya kalau normalnya. Nah, kemudian di tahun 2022 ini apakah akan sama seperti tahun 2021? Nanti kita tunggu kebijakan dari pusat ya. Karena setiap kebijakan dari pusat ini terkadang ada penuh dengan kejutan-kejutan. Biasanya ya seperti tahun 2021 ada bonus-bonus tambahan. 2020 juga ada dulu bonus tambahan juga ya. Nah, Sobat YouTube, masuk ke tema video, kira-kira kapan ya bantuan atau jadwal untuk PKH tahap 1 tahun 2022 dan untuk BPNT alokasi Januari tahun 2022 ini akan dicairkan atau disalurkan ke masing-masing para KPM, PKH maupun BPNT. Nah, Sobat YouTube, berdasarkan hal berikut ini dan berdasarkan surat ini, nah ini akan kita prediksi kira-kira kapan ya untuk pencairannya. Kalau berdasarkan di tahun 2021, itu bantuan PKH tahap 1 itu dicairkan di minggu pertama bulan Januari tahun 2021, antara minggu pertama dan minggu kedua. Nah, ini namun melalui beberapa termin ya, tidak semua secara serentak. Kemudian bantuan BPNT juga di tahun 2021 bulan Januari itu sekitar di pertengahan bulan atau di akhir bulan. Dan ini juga per termin, tidak secara serentak. Bahkan juga ada beberapa KPM yang mungkin tidak cair bantuannya, baru cair di tahap 2. Nah, kalau untuk tahun 2022 ini apakah akan sama seperti tahun 2021? Nah, ini belum ada keputusan ya, karena di tahun 2021 dulu itu sudah bisa diprediksi di minggu pertama atau minggu kedua, dikarenakan di bulan Desembernya itu dari Menteri Sosial sudah melakukan pengumuman atau press release di media bahwa akan segera mempercepat bantuan PKH dan BPNT di minggu pertama atau minggu kedua atau minggu ketiga di bulan Januari. Kalau untuk di tahun 2022 ini karena belum ada informasi resmi atau pengumuman resmi dari pusat, nah ini jadi saya rasa kemungkinan ya di minggu pertama atau mungkin minggu kedua ini kemungkinan belum cair untuk bantuan PKH maupun BPNT. Ini menurut prediksi saya. Kemudian kalau menurutku berdasarkan surat, nah surat ini dikirim oleh Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin tertanggal 30 Desember tahun 2021. Nah, ini terkait mengenai pembatalan instruksi freeze atau blokir RPL bantuan sosial tahun 2021. Ini sudah saya bahas kemarin ya, bahwasanya untuk di dalam surat ini intinya adalah mengenai selama periode penanganan COVID-19 batas waktu penyetoran sisa belanja bantuan sosial yang dilakukan oleh bank atau pos penyalur untuk bantuan sosial yang disalurkan melalui pemindah bukuan dari rekening bank atau pos penyalur ke rekening penerima bantuan sosial itu paling lambat tanggal 15 Januari. Nah, artinya ini selama Januari, mulai minggu pertama hingga tanggal 15 Januari, ini dari Kementerian Sosial ini masih sibuk ya dengan Bank Himbara juga terkait mengenai sisa belanja bantuan sosial atau mungkin saldo BPNT yang masih mengendap atau saldo PKH yang masih mengendap ini dikembalikan ke negara. Ini sisa waktunya sampai tanggal 15 Januari. Jadi di antara rentan tanggal tersebut kemungkinan masih belum ada jadwal pencairan. Jadi berdasarkan surat ini kemungkinan nanti setelah tanggal 15 baru nanti akan disusun jadwal untuk penyaluran bantuan PKH maupun BPNT. Itu nanti harus dipersiapkan dulu dari Kementerian Sosial
terkait SK penetapan calon atau penerima bantuan PKH tahap 1. Nanti kalau kemungkinan ada termin seperti di tahap sebelumnya, ya nanti dari Direktur Jenderal maksud saya Direktorat Jaminan Sosial Keluarga itu nanti akan menetapkan SK, kemudian dikirim ke KPPN, butuh beberapa hari ya nanti, kemudian dari KPPN menerbitkan SP2D, kemudian SPM ke Bank Himbara yang ada di pusat, baru nanti akan ditransfer bantuannya sesuai dengan KPM PKH yang masuk SK penetapan penerima PKH tahap 1 di termin pertama itu tadi. Jadi kemungkinan ya setelah tanggal 15 yang pasti, bisa akhir Januari atau mungkin bisa awal Februari. Begitupun dengan bantuan BPNT, itu sama ya, nanti proses alurnya seperti itu. Jadi itu ya Sobat YouTube untuk jadwal pencairan PKH tahap 1 dan pencairan BPNT di awal tahun 2022 ini. Semoga info ini bermanfaat. Kalau lebih baiknya tunggu informasi dari pendamping PKH-nya masing-masing untuk bantuan PKH, karena nanti yang menerima SP2D yang berisi daftar nama siapa saja KPM PKH yang di tahap 1 termin 1 itu nanti pendamping PKH pasti akan mengabari KPM PKH-nya di wilayah dampingannya masing-masing. Atau kalau tidak sabar, ya silakan daftarkan SMS banking bagi Bank Himbara penyalur yang sudah bisa diakses untuk layanan SMS banking untuk bantuan PKH ini. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.